Semalam kita disuguhkan berita dari media bahwa Kejaksaan Agung menangkap ataupun juga menambah tersangka. Kemarin 7, sekarang tambah 2 lagi jadi 9. Berkutat kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan Pertamina dan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Itu clear and clean, kita sudah tahu bahwa itu disangkakan menjadi tindak pidana korupsi. Seperti video yang lalu saya pernah mengatakan bahwa tidak semua pemahaman saya ini juga benar. Ada pendapat-pendapat yang berbeda dengan saya. Saya tidak mempermasalahkan itu karena hukum itu kalau saya ilustrasikan itu seperti kalau ada lok kayu besar, ya, satu lok kayu besar sekali, yang diameternya besar sekali. Itu kalau yang dilihat oleh seniman itu akan berbeda dengan pedagang, dan juga berbeda apabila dilihat oleh aparat penegak hukum, dan juga akan berbeda dengan pengrajin. Jadi walaupun objeknya sama tapi cara berpikirnya beda gitu. Pedagang pasti menginginkan bagaimana caranya dipotong kayu ini untuk menghasilkan nilai ekonomis yang setinggi-tingginya, itu pedagang. Kalau seniman dia berpikir bagaimana caranya saya motong ini untuk membuat ukiran, ya, supaya mendapatkan nilai seni yang tinggi. Itu kalau si namanya seniman. Tapi kalau aparat penegak hukum dia berpikir ini aturan mainnya bagaimana nih kalau seandainya lok ini mau dijual. Jadi dia berpikir seperti itu. Nah, kalau yang datang itu katakanlah pengrajin, ya, pembuat lemari, pembuat pintu dan sebagainya, dia berpikir lain lagi, bagaimana caranya motong ini supaya saya mendapatkan pintu yang banyak, lemari yang bagus, yang banyak, motongnya harus bagaimana. Kan beda-beda, objeknya sama. Nah, begitu juga kita melihat hukum. Jadi begini, pertanyaan dengan saya itu menyangkut apakah menurut Bapak ini tidak pidana korupsi. Bisa iya, bisa tidak. Saya katakan itu kenapa? Karena entitasnya anak perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh Pertamina. Pertamina itu entitas sendiri. Pertamina itu perusahaan milik negara yang sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi Pertamina itu entitas sendiri. Dia bukan negara, dia adalah perusahaan PT Persero. Itu pendapat saya. Ya, saya nggak bilang ini benar enggak, tapi silakan aja. Begitulah teorinya seperti itu. Nah, ketika ini terjadi seperti itu, kalau dalam penjelasannya Kejaksaan Agung itu, ini menurut saya bukan tindak pidana korupsi saja, ya. Bisa korupsi, bisa tidak, tapi yang paling pasti itu adalah tindak pidana ekonomi. Nah, berkenaan dengan itu, pertanyaan dari subscriber Steve dengan saya itu begini, tindak pidana ekonomi sama tindak pidana korupsi itu apa bedanya, Pak? Nah, kalau korupsi itu dia sektoral. Artinya begini, korupsi untuk dana pendidikan misalnya, dikorupsi. Berarti yang terdampak itu di lingkungan pendidikan, ya, sektor pendidikan. Kalau di pangan, sektor pangan, begitu ya. Jadi dia sektoral sekali. Tapi kalau tindak pidana ekonomi itu dampaknya tuh meluas, masif, terstruktur, ya, dan itu sangat mengganggu perekonomian. Nah, kalau penjelasan kejaksaan itu tindak pidana ekonomi ini yang dahsyat ini, ya, hukumannya maksimal itu harus gitu. Nah, cuma begini, saya kira kita sudah pernah ya dihadiahin ataupun disuguhkan, ya, cerita sektor ini korupsi, sektor ini korupsi, sampai APH pun korupsinya luar biasa. Waktu itu kita disuguhkan dengan adanya orang yang nyimpan uang sampai 1 triliun, ya, dari penegak hukum itu. Nah, ini adalah bentuk dari kekacauan, ya, karena ketidaktegasan, ya, dalam menegakkan hukum. Menurut saya sudah waktunya kita mengadop hukuman-hukuman untuk tidak pidana korupsi secara maksimal, ya, dan juga miskinkan itu, Pak, dan cepat itu disahkan undang-undang perampasan aset dan juga pembatasan uang kartal.
Jadi kalau perampasan aset ini disahkan, itu saya kira 3/4 koruptor itu ya nangis, dia bisa nangis Bombay kalau istilah saya itu, nangis gak berhenti gitu loh. Nah, kalau kalau saya lihat itu uang kartal itu disahkan juga, itu juga sangat membantu pemerintah. Kenapa? Kan nanti adanya larangan untuk uang tunai 5 juta ke bawah boleh pakai tunai, tapi 5 juta ke atas harus melalui sistem perbankan. Itu juga bagus kan untuk mengontrol devisa, mengontrol uang yang beredar, ya kan, perpajakannya juga bisa ngontrol dan lain sebagainya. Itu hal yang positif sekali menurut saya. Tapi kan itu tidak disahkan kan, ada apa kan kayak gitu. Dan lucunya lagi, kalau seperti ini tidak ada yang demo gitu loh. Ya, saya juga bingung tuh. Saya nggak mau ikut-ikut lah itu apa yang terjadi, ya nilai sendiri aja kenapa seperti itu. Nah, saya balik lagi pertanyaannya dari subscribers. Apa bedanya itu Pak tindak pidana korupsi dengan tidak pidana yang disebut dengan tidak pidana ekonomi tadi? Kalau ekonomi itu ya lintas sektoral. Jadi dia meluas kemana-mana gitu. Nah, kalau korupsi di sektor itu sendiri gitu loh. Namun kalau banyak sangat mengganggu kinerjanya pemerintah. Pemerintah melalui nawacita Presiden Prabowo ini bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Dengan terungkapnya beberapa kasus ini, seyogyanya, selayaknya diusut tuntas. Karena pasti ada stakeholder lain yang bermain sebagai beneficiary owners. Ya, kalau dalam bahasa hukum itu intellectual dadernya itu harus ditangkap, harus diselesaikan itu, ya kan, miskinkan mereka Pak, supaya kapok, jangan lagi ada kejahatan seperti ini, uang bertriliun-triliun habis Pak untuk rakyat yang dikorupsi oleh para pengkhianat bangsa ya, itu yang saya mau sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terkhusus yang bertanya mendapat wawasan. Terima kasih, tetap semangat, terus bekerja dan sukses.